Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 2766-2770. Yang mulia, apakah Anda dari Tianyu? Seng Tian berjalan mendekat dan berkata dengan tenang. Oh, bagaimana kau tahu? Luo Xiu juga sangat tenang. Kau bisa memiliki kekuatan seperti itu setelah berlatih selama 20.000 tahun. Mungkin hanya ada satu orang di seluruh Wutang. Luo Xiu berasal dari alam surga. Benarkah? Seng Tianyi tersenyum tipis. Sejauh yang aku tahu, penguasa surgawi alam surga sangat menghargai dirimu, tetapi memiliki bakat adalah hal yang baik. Tetapi mengandalkan bakat untuk menindas orang lain dan bersikap sombong, orang jenius seperti itu tidak akan berumur panjang. Apakah kamu mengancamku? Luo Xiu masih terlihat tenang. Ini bukan untuk mengancammu, tetapi untuk menjelaskan sebuah fakta kepadamu. Aku mengakui bahwa bakatmu memang bagus. Tetapi bagaimanapun juga, kamu tidak memiliki tingkat kultivasi untuk memasuki tingkat pencerahan ketujuh, dan kamu tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Daozi. Jadi, aku memberimu pilihan. Berlututlah dan minta maaf kepada orang-orang yang telah kau sakiti, dan masa lalu akan terhapus. Ketika Seng Tianyi mengucapkan kata-kata ini, masih ada senyum tipis di wajahnya. Berlutut dan meminta maaf, Luo Xiu mengangkat alisnya. Sungguh agung. Bukankah Taois itu hebat? Bukankah aku sudah lama berlatih? Jika aku sudah berlatih selama ini seperti dirimu, aku bisa saja memukulmu hingga bertekuk lutut dan memohon belas kasihan dengan satu tangan. Sebelum Luo Xiu sempat berbicara, Jun Ruolan langsung meledak saat mendengar pihak lain melontarkan permintaan yang berlebihan. Lagi pula, Luo Xiu lah yang terluka karena dia melindunginya. Beraninya kau, dasar jalang, bersikap sombong. Jika kau ingin menantang Tian Dao, tunggulah sampai kau mencapai pencerahan tingkat ketujuh. Pada saat dia mencapai tingkat pencerahan ketujuh, kakak senior Tianyi pasti sudah mencapai tingkat pencerahan ke-9. Cepatlah berlutut dan bersujud, kalau tidak, jika kakak senior Tianyi bertindak, dia akan jarang dibiarkan hidup. Para pahlawan muda yang terluka sebelumnya tiba-tiba mulai berteriak satu persatu, mengandalkan dukungan Seng Tianyi. Sepertinya tindakanku sebelumnya terlalu berbelas kasih. Ekspresi Luo Xiu menjadi gelap, lalu sosoknya menghilang dari tempatnya. Engah. Engah, engah, petik 2. Suara cipratan darah terdengar silih berganti, di saat yang sama juga disertai dengan teriakan. Mereka yang berteriak-teriak itu semuanya terpental, darah muncrat dari mulut mereka, dan luka-luka mereka pun makin parah. Luo Xiu tidak diragukan lagi tidak menunjukkan belas kasihan saat mengambil tindakan kali ini. Butuh setidaknya 100 tahun bagi orang-orang ini untuk pulih dari luka-luka mereka. Saya melihat lebih dari selusin orang tergeletak di tanah sambil meratap. Belum lagi mereka terus berteriak, mereka bahkan tidak bisa berdiri saat ini, lancang. Senyum di wajah Seng Tianyi menghilang. Menyakiti orang-orang di bawah hidungnya, ini benar-benar semacam penghinaan dan provokasi baginya. Ledakan. Dalam sekejap, sosok Seng Tianyi muncul tepat di depan Luo Xiu, dan gerakannya secepat teleportasi. Pada saat yang sama, kekuatan jalan yang mengerikan itu mengelilingi tubuhnya dan berubah menjadi cahaya ilahi yang terang, membuatnya tampak seperti dewa. Meskipun tingkat kultivasinya berada pada tahap awal pencerahan tingkat ketujuh, kekuatan yang ditunjukkan oleh serangan telapak tangan biasa berada tepat di tingkat akhir pencerahan tingkat ketujuh. Metode naga guntur. Pada saat ini, petir berbentuk naga muncul di bawah kaki Luo Xiu. Ledakan, bayangan yang masih ada di tempatnya meledak dan hancur akibat tepukan tangan Seng Tian. Kau bisa menghindari seranganku. Sepertinya cara melarikan diri yang kau kembangkan cukup bagus. Seng Tian menatap Luo Xiu dengan mata dingin, tapi sebelum kedua kata itu terucap, sosok Seng Tianyi tiba-tiba menjadi ilusi. Pada saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan mengalir melalui tubuhnya. Hanya dengan adanya niat membunuh itu saja, orang-orang di sekitarnya merasa seolah-olah tubuh mereka akan terkoyak dan hancur. Banyak leluhur alam leluhur yang hadir mengambil tindakan satu demi satu, mengangkat tirai cahaya untuk menutupi tempat di mana Luo Xiu dan Seng Tianyi bertarung untuk mencegah keduanya menghancurkan menara pencerahan. Tentu saja, para leluhur di alam leluhur tidak merasakan apa-apa, tetapi beberapa biksu muda lainnya mundur satu demi satu. Meskipun ada seorang guru leluhur yang kuat yang menghalangi akibat dari pertarungan antara keduanya, niat membunuh meresap dari Seng Tianyi.
Tetapi itu membuat mereka ketakutan. Teknik pembunuh Dewa Dinasti Ming yang hebat. Ada yang berseru, ini adalah ilmu silat warisan dari Istana Dajjal. Konon katanya ilmu silat ini mengandung hawa membunuh yang tak ada habisnya. Dan dahsyatnya mampu membelah langit dan membelah dunia. Pada saat ini, tubuh Seng Tianyi seperti ilusi. Dia jelas berdiri di depan semua orang, tetapi dia tampak berdiri di tepi cakrawala yang jauh, seolah-olah dia bukan dari dunia ini. Zhan Daozi tingkat lompatan adalah yang aku inginkan. Luo Xiu berteriak keras, 4 cincin dewa muncul di belakang kepalanya, dan dengan seluruh kekuatan tubuh fisiknya, dia mencubit luofa besar dengan telapak tangannya dan menamparnya dengan satu telapak tangan. Ledakan, saat dia mengambil tindakan, sosok Luo Xiu tampak tumbuh tinggi tak terbatas, seolah-olah dia telah berubah menjadi Raja Dewa. Dengan satu serangan telapak tangan, dia menutupi langit dan bumi. Telapak tangannya menenggelamkan langit dan menghancurkannya menuju langit suci. Ledakan, di tempat mereka berdua berada, ruang itu langsung musnah menjadi gelap, seolah-olah mereka berada di dalam lubang hitam. Tubuh Seng Tianyi tetap tidak bergerak, tetapi niat membunuh tak terbatas yang merasuki tubuhnya berubah menjadi kekuatan magis tak terbatas. Ledakan, tabrakan nyata pertama antara keduanya mengakibatkan tubuh Luo Xiu terlempar ke belakang dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Kesenjangan antara alam-alam besar bagaikan jurang. Ambisi untuk melompati dan bertarung dengan Daozi memang mengagumkan, tetapi itu bukanlah langkah yang bijaksana. Ya, bagi seorang jenius setingkat Daozi, jika ia berhasil ditantang oleh tingkat yang lebih tinggi, ia bukan lagi seorang Daozi. Daozi sudah menjadi yang terbaik di antara generasinya. Meskipun dia memiliki bakat yang luar biasa, dia hanya bisa bersaing dengannya jika dia melangkah ke ranah yang sama. Beberapa leluhur alam leluhur berbicara satu sama lain. Mereka tidak ikut campur dalam perkelahian ini karena orang-orang tua itu juga menyadari keberadaan Junsu. Kalau pertikaian di kalangan generasi muda berubah menjadi perang tingkat leluhur, niscaya situasinya akan memburuk ke derajat yang mengkhawatirkan. Secara umum, di Endless, hanya ada sedikit sekali perkelahian dan pertikaian di antara para leluhur upper domain. Ku bilang, kau bukan tandinganku. Ekspresi wajah Seng Tian dingin, dan niat membunuhnya berkembang, berubah menjadi harimau putih, naga sejati, unicorn, dan burung phoenix. Kekuatan pembunuh yang luar biasa membuat Luo Xiu kewalahan. Di bawah serangan mematikan yang begitu kuat, Luo Xiu hanya bisa mundur dengan mantap. Bahkan jika kekuatan fisiknya diaktifkan sepenuhnya, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan tempurnya pada level puncak pencerahan tingkat ke-7. Adapun Seng Tianyi, ia dapat mencapai tahap akhir pencerahan tingkat ke-7 hanya dengan satu serangan. Setelah melakukan teknik pembunuh Dewa Dinasti Ming, kekuatan tempurnya melonjak ke tingkat di atas pencerahan tingkat ke-8. Bukankah terlalu dini untuk menarik kesimpulan sekarang? Luo Xiu mencibir. Bahkan dalam keadaan tertekan, dia tidak dalam bahaya hidupnya, karena tubuhnya cukup kuat dan dapat dengan mudah membunuh serangan biksu lain di alam yang sama. Jika dia ingin membunuhnya, itu tidak akan sesederhana itu. Mengaum, serangan harimau putih yang berubah menjadi niat membunuh sudah cukup untuk dengan mudah membunuh para biksu di tahap akhir pencerahan tingkat ke-7. Namun, serangan seperti itu pada Luo Xiu hanya menyebabkan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Itu bahkan tidak dianggap sebagai cedera serius. Pada saat yang sama, di bawah tekanan ini, Luo Xiu merasakan bahwa kekuatan Tao dalam tubuhnya terus bekerja, dan dia mencoba melampaui batasnya sendiri dan menjalani transformasi dan sublimasi. Berdengung, tiba-tiba, tampaknya serangan semacam itu akan sulit untuk mengalahkan Luo Xiu. Niat membunuh pada Seng Tianyi menjadi semakin kuat. Semua niat membunuh berubah menjadi 9 jalur dan berevolusi menjadi 9 sungai seperti naga. Menuju Luo Xiu, Xiu menyerang. Pada saat ini, Luo Xiu merasakan ancaman besar. Tiba-tiba, tangan Luo Xiu berevolusi, seolah-olah terukir di kehampaan. Rune yang dipadatkan oleh pola ilahi diukir olehnya di kehampaan, yang segera membuat metode Luo yang hebat yang digunakannya menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu, tubuh fisiknya juga diperkuat, dan dia sekali lagi menahan serangan Seng Tianyi yang lebih kuat. Seni pola ilahi, orang ini baru berlatih selama 20.000 tahun. Sungguh menakjubkan bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu. Dia benar-benar mengetahui pola-pola ilahi. Tidak semudah itu mengetahui pola-pola ilahi. Dia juga memiliki pengetahuan mendalam tentang pola-pola ilahi.
Namun, Fight Inscription setidaknya telah mencapai ranah pola-pola ilahi tingkat menengah. Para leluhur yang hadir semuanya terkejut. Mereka telah melihat banyak orang jenius dalam kultivasi dan pencerahan, tetapi mereka belum pernah mendengar seorang jenius dengan bakat seperti itu dalam pola ilahi. Kau benar-benar mengetahui pola-pola ilahi. Seng Tianyi juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak hanya lebih berbakat darinya dalam hal kultivasi, tetapi juga memiliki bakat yang luar biasa dalam pola dewa. Hal ini membuat Seng Tianyi merasa cemburu. Saya ingin melihat metode apa lagi yang Anda miliki. Seng Tianyi membuat segel dengan jari-jari telapak tangannya dan melakukan metode magis lainnya. Berdengung, sebuah istana surgawi muncul di atas kepalanya. Di atas istana surgawi itu, 9 cakram dewa digantung. Setiap cakram dewa diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya dari jalan besar, yang tak tertandingi dalam misteri. Kekuatan penciptaan, rahasia inilah yang menciptakan istana surgawi. Konon, teknik ini dipraktikkan oleh setiap generasi Raja Dinasti Ming. Seng Tianyi adalah murid Tao dari istana surgawi, yang berarti dia adalah penerus generasi Raja Ming berikutnya. Wajar saja jika dia memenuhi syarat untuk mempraktikkan teknik ini. Para leluhur yang hadir di sini sekali lagi merasa takjub, karena baik teknik pembantaian Dewa Dinasti Ming maupun teknik penciptaan surgawi, keduanya jauh melampaui Taoisme tingkat leluhur dalam pengertian biasa. Secara umum, Taoisme tingkat leluhur juga disebut Taoisme tingkat atas. Selain itu, ada pula metode Tao Puncak, yang konon merupakan metode Tao yang diciptakan dan ditinggalkan oleh orang-orang kuat yang telah berkultivasi hingga mencapai pencerahan. Selain itu, masih ada lagi metode Tao yang lebih kuat lagi. Berikut ini adalah 10 metode Tao terkuat di antara metode Tao terkuat. Teknik pembantaian ilahi dan teknik penciptaan surga dari dinasti Ming Agung termasuk dalam level Tao yang paling kuat. Meskipun tidak termasuk dalam 10 besar, keduanya tidak jauh berbeda. Bagaimanapun, ketika Taoisme mencapai level ini, kuncinya terletak pada pemahaman dan penguasaan pribadi. Dengan kata lain, dua metode Tao yang dilakukan dan dipraktikkan Seng Tianyi 2 tingkat lebih kuat daripada metode Tao yang dipraktikkan oleh leluhur biasa. Setelah seni penciptaan surgawi keluar, kekuatan yang dikeluarkan oleh Seng Tianyi menjadi semakin mengerikan. Sekalipun Luo Xiu telah menggunakan teknik pola dewa, dia tidak akan mampu melawan atau bersaing dengannya saat ini. Teknik pembunuh Dewa Dinasti Ming berevolusi menjadi 9 sungai besar. 9 sungai besar ini mengelilingi istana surgawi dan diberkati oleh 9 cakram dewa, menekannya. Ledakan, tubuh Luo Xiu seakan terpaku di tempatnya. Bahkan jika dia menggunakan teknik naga petir, dia tidak dapat melarikan diri dari kurungan ini. Tiangong terus menekan, dan tubuh Luo Xiu bergetar, seolah-olah dia akan dihancurkan. Kakak Luo, Jun Ruolan tampak khawatir. Di mata orang lain yang hadir, Luo Xiu hampir kalah. Jika dia tidak mampu menahan penindasan dari 2 Dharma Dao, dia setidaknya akan berakhir dengan cedera serius, dan dia mungkin tidak akan bisa berpartisipasi dalam konferensi Dao tanpa akhir. Mata Junzu sedikit menyipit. Tentu saja, dia tidak akan hanya melihat Luo Xiu terluka parah. Pada saat kritis, dia akan turun tangan untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, mata beberapa leluhur yang hadir juga berkedip, dan aura mereka terkunci pada Junzu. Jelas, jika Junzu ingin mengambil tindakan, mereka akan menghentikannya. Selama beberapa saat, setiap orang yang hadir memiliki pikiran mereka sendiri. Mereka tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya ada arus bawah, ledakan. Tiangong yang semula tergantung hampir 2 meter di atas kepala, tiba-tiba tenggelam setengah meter. Ledakan, tekanan yang mengerikan itu datang, dan kabut darah langsung meledak dari tubuh Luo Xiu. Pakaiannya compang camping dan meneteskan darah. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa bahkan dalam keadaan tertekan dan terluka, wajah Luo Xiu tidak menunjukkan tanda-tanda depresi. Sebaliknya, ia menjadi lebih energi dan matanya sangat cerah. Sebab semakin besar tekanannya, semakin cepat pula kekuatan Tao dalam tubuhnya ditempa di bawah tekanan. Awalnya, dia hanya selangkah lagi untuk mencapai pencerahan tingkat ke-7. Pada saat ini, langkah kecil ini didorong maju sedikit demi sedikit di bawah tekanan 2 metode hebat Seng Tianyi. Tidak hanya itu, Luo Xiu juga memiliki beberapa pencerahan di dalam hatinya. Misalnya, ia memadukan jalan-jalan agung yang terkandung dalam berbagai Taoisme dan mengubahnya menjadi pecahan pembentuk dunia. Di masa mendatang,
ia tidak akan memadatkan pecahan pembentuk dunia lainnya. Ia akan menggabungkan semua hukum menjadi satu tungku dan keluar dari dunianya sendiri. Jadi karena segala sesuatunya menyatu, dapatkah keilahian dan inkarnasinya juga menjadi satu? Garis keturunannya telah berubah dan melampaui garis keturunan klan Taisang. Bisakah dia juga mengintegrasikan garis keturunan Sura yang dipadatkan oleh inkarnasi Shenluo ke dalam tubuhnya sendiri? Semua cara hebat diintegrasikan ke dalam satu tungku. Bisakah garis keturunan digabungkan menjadi satu dan menjadi garis keturunan yang terkuat? Pada saat ini, Luo Xiu bahkan memiliki ambisi besar untuk menggabungkan 10 metode Tao yang paling kuat dengan metode tertingginya sendiri dan mengubahnya menjadi jalan besarnya. Jika garis keturunan dari 10 orang terkuat itu menyatu dengan garis keturunannya sendiri, seberapa kuatkah kekuatannya? Ada dua jenis orang di dunia ini. Seseorang yang mempertahankan kesuksesan, orang yang pekerja keras. Ketika pecahan-pecahan dunia dipadatkan, Luo Xiu memulai jalan menyatukan semua dharma tanpa menoleh ke belakang, yang berarti bahwa dia adalah yang terakhir, bukan yang pertama. Jadi saat itulah ide dan ambisi ini muncul di benak. Luo Xiu segera melaksanakannya. Persatuan, di ruang Gu Yue, inkarnasi Shenluo tiba-tiba membuka matanya, sepasang mata yang gelap gulita seperti jurang. Ya, semua dharma akan kembali ke kesatuan, seperti kota terlarang kembali ke kesatuan yang kuciptakan. Akhir dan akhir dari jalan itu seharusnya adalah kembali ke kesatuan. Semuanya pada akhirnya akan kembali ke yang paling asli. Suara Luo Xiu bergema. Di ruang bulan kuno. Faktanya, apakah itu dewa atau inkarnasi, itu adalah dirinya sendiri. Ini adalah percakapan antara dia dan dirinya sendiri. Karena ide dan ambisi semacam ini, bagaimanapun juga, hanyalah kilasan inspirasi dalam benaknya, dan dia tidak yakin apakah benar atau salah untuk melakukannya. Jika salah, maka ia akan membuang-buang waktu untuk waktu yang lama di masa mendatang. Sampai ia menyadari bahwa jalan ini tidak dapat dilalui sama sekali, ia tidak akan punya pilihan selain menyerah pada semua usahanya sebelumnya dan memulai semuanya dari awal lagi. Bahkan mungkin tidak ada kesempatan untuk memulai lagi. Dengan sepenuh hati, aku akan melangkah maju dengan berani dan penuh keberanian. Sekarang setelah aku membuat pilihan, mari kita lakukan. Shenluo berdiri dalam avatarnya. Ya, kamu harus memiliki hati yang tak kenal takut. Ini juga hati Taoku. Ayo, jadilah satu. Jadilah diriku yang terkuat. Bagaimana situasinya? Di lantai 9 gedung pencerahan, semua orang memandang ke arah Luo Xiu dengan heran. Awalnya semua orang mengira Luo Xiu pasti akan kalah. Lagi pula, kesenjangan antara alam besar sulit dijembatani, belum lagi dia masih bertarung melawan seorang pengikut Tao. Ekspresi Seng Tian sedikit berubah. Situasi dan metode yang terjadi pada Luo Xiu adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Tetapi pada saat ini, di tengah lautan cahaya ilahi yang tak berujung, tubuh Luo Xiu tengah mengalami perubahan yang mencengangkan. Di ruang Gu Yue, sosok inkarnasi Shenluo menjadi semakin redup. Penggabungan dewa dan inkarnasi secara alami memiliki dewa sebagai intinya, dan hanya inkarnasi yang akan lenyap pada akhirnya. Saat keduanya menyatu, rambut Luo Xiu berubah menjadi ungu. Pada saat yang sama, darah dalam tubuhnya juga menyatu. Karakteristik darah Shuro menyatu dengan darahnya. Bahkan kekuatan kutukan pola ilahi pemakan jiwa yang telah ada di tubuhnya dan tidak dapat diselesaikan sebenarnya terintegrasi ke dalam tubuhnya. Di dalam darah, garis keturunan Shuro, garis keturunan roh penelan. Situasi ini di luar dugaan Luo Xiu. Garis keturunannya sendiri tampaknya memiliki karakteristik yang menyeluruh. Bahkan jika garis keturunan Sura dan garis keturunan Swallowing digabungkan, tidak akan ada konflik. Sebaliknya, garis keturunannya akan memiliki karakteristik dari dua garis keturunan yang paling kuat. Pembunuhan garis keturunan Sura, melahap garis keturunan roh pemakan. Tiba-tiba Luo Xiu mengangkat kepalanya dan meraung. Rambut ungu panjangnya berkibar-kibar bagai kilat ungu. Ada rasa sakit yang membakar di matanya, dan matanya menjadi semakin gelap, seperti bintang hitam atau lubang hitam di langit berbintang. Mata iblis Shenluo muncul di tubuh aslinya. Kultivasinya juga meningkat dengan mantap, dan dia dengan mudah menerobos belenggu dan memasuki pencerahan tingkat ke-7. Ledakan, suara detak jantung yang dahsyat dan dahsyat keluar dari dadanya, bagaikan genderang dan guntur, bergema di seluruh lantai 9 gedung pencerahan. Dia benar-benar mengubah dirinya dan terlahir kembali saat menghadapi musuh.
Para leluhur dengan alam leluhur tampak terkejut. Pada saat ini, mereka secara alami dapat melihat bahwa Luo Xiu sedang mencoba menerobos penghalang, mengandalkan tekanan yang diberikan kepadanya oleh Seng Tianyi untuk menerobos belenggu dan melangkah ke tingkat pencerahan ketujuh. Ledakan. Saat berikutnya, seluruh gedung pencerahan bergetar hebat. Baik itu lantai 9 atau para biksu di lantai bawah, mereka semua merasakan getaran, seolah-olah seluruh gedung pencerahan akan runtuh. Dan di luar gedung pencerahan, semua orang di seluruh kota Daming dapat melihatnya. Seberkas cahaya ilahi membubung ke angkasa dari lantai 9 gedung pencerahan dan menembus kehampaan. Cahaya ilahi yang terang menerangi seluruh kehampaan langit dan bumi. Berdengung, di tengah cahaya suci itu, seberkas cahaya darah dan seberkas cahaya hitam masing-masing menembus tubuh Luo Xiu, menyebabkan tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam dan berdarah di saat yang bersamaan. Ini berdasarkan garis keturunannya sendiri sebagai inti. Dan dua garis keturunan Sura dan Swallowing Spirits menyatu. Rambut ungu panjangnya berkibar, dan matanya berubah menjadi lubang hitam, membuat orang merasa seolah-olah jiwa mereka ditelan. Aura di tubuhnya menjadi semakin kuat, menjadi semakin menakutkan. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh Luo Xiu terbakar oleh api yang berkobar. Tubuhnya segera menjadi transparan di bawah nyala api, dan darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Darah terbakar begitu mengalir keluar. Itu menjadi api dan terus membakar tubuhku. Berbeda dari transformasi biasa, Luo Xiu benar-benar terlahir kembali pada saat ini, menggunakan esensi dan darahnya sendiri untuk berubah menjadi api dan membakar, melepaskan cangkang daging lama, dan berevolusi menjadi kehidupan baru. Saya tidak mendapatkan kristal 5 warna yang mempesona, tetapi tubuh fisik saya berubah dan maju lagi. Dalam proses pembakaran dan pertukaran darah yang konstan, Luo Xiu bisa merasakan perubahannya sendiri. Tiba-tiba, sebuah perasaan misterius membuat ekspresi Luo Xiu berubah. Kesengsaraan guntur Zhengdao datang begitu cepat, cahaya ilahi yang mengelilinginya menghilang, dan tubuhnya muncul di depan semua orang lagi. Penampilannya telah berubah. Semua orang menatap Luo Xiu yang telah berubah total saat ini dengan heran. Kau dan aku memiliki gencatan senjata sementara. Leluhur agungku, Raja Lei Jie, akan datang. Luo Xiu menatap Seng Tianyi dan berkata, Anda, Seng Tian sangat marah. Ia merasa sedang dimanfaatkan. Pihak lain mengandalkan tekanan yang ia berikan untuk menyelesaikan terobosan, yang membuatnya merasa ingin muntah darah. Namun, Luo Xiu bahkan tidak menunggunya menyelesaikan kata-katanya. Dia meninggalkan lantai 9 menara pencerahan dengan cepat. Pada saat yang sama, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arah luar kota dinasti Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Berjalan, Junzu mengangkat tangannya dan menggunakan teknik melarikan diri untuk membawa Jun Ruolan pergi bersamanya, mengikuti di belakang Luo Xiu. Ayo kita lihat juga, banyak leluhur alam leluhur di lantai 9 gedung pencerahan juga sangat penasaran. Mereka samar-samar dapat merasakan bahwa selama proses transformasi tadi, pemuda bernama Luo Xiu pasti telah mengalami perubahan yang tak terbayangkan dan menakjubkan. Jadi mereka semua ingin melihat seperti apa wujud kesengsaraan gunturnya. Bagaimanapun, bakat dan potensi seorang pendeta dapat dilihat secara kasar melalui kesengsaraan guntur. Semakin tinggi bakat dan semakin besar potensi, semakin mengerikan pula kekuatan Thunder Tribulation. Jika Anda dapat bertahan dari Thunder Tribulation yang mengerikan, pencapaian Anda tidak akan terbatas. Misalnya, para jenius tingkat Daozi di domain atas, setiap kali mereka mengalami malapetaka guntur untuk membuktikan Dao, mereka pasti mengalami malapetaka guntur 9 kali lipat, dan mereka mampu bertahan. Dalam sejarah domain atas, ada banyak jenius yang mampu menarik 9 kesengsaraan guntur, namun tidak semua jenius mampu bertahan dan menjadi seorang Daozi. Ledakan. Meskipun Luo Xiu meninggalkan Daming Wangcheng dengan kecepatan yang sangat cepat, kesengsaraan guntur datang juga dengan cepat. Dia baru saja meninggalkan Daming Wangcheng yang jaraknya lebih dari 100.000 mil ketika guntur langit ungu jatuh seketika, bagaikan pedang Dewa Ungu, menebas ke bawah. Agak aneh, Junzu berdiri di kejauhan dan melihatnya, lalu berkata dengan suara yang dalam, secara umum, bahkan jika Anda berhasil menembus belenggu alam besar, malapetaka guntur tidak akan datang secepat itu. Apakah kakak Luo akan baik-baik saja? Jun Ruolan tampak khawatir. Lagi pula, semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Aku tidak begitu jelas.
tetapi aku punya firasat bahwa alasan mengapa kesengsaraan Guntur datang begitu cepat adalah seolah-olah Dao tak berujung tidak sabar untuk membunuhnya. Sebagai orang kuat di alam leluhur, Junzu memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Dao tak berujung, dan dapat merasakan beberapa misteri dan informasi yang diungkapkan oleh kehendak Dao tak berujung. Ini adalah perasaan misterius yang hanya dapat dipahami tetapi tidak diungkapkan dengan kata-kata, seperti intuisi. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat yang cukup tinggi di alam Dao yang akan memiliki intuisi atau persepsi spiritual ini. Di tubuh Luo Xiu, cahaya ungu merah mengembun, dan satu set baju perang merah tua muncul di tubuhnya. Ini adalah baju perang Dewa Sura di masa lalu. Bahkan jika sudah diperbaiki sepenuhnya, itu hanya baju perang Dewa tingkat Dao. Bagi Luo Xiu, yang sekarang berada di tingkat ketujuh Dao, itu sama sekali tidak berguna. Namun, pada saat ini, cahaya ilahi ungu merah terus terbang keluar dari tubuhnya. Dia menjepit cahaya ilahi dengan kedua tangannya, mengukir pola ilahi di kehampaan, dan memukulkannya ke baju besi ilahi di tubuhnya satu persatu. Bas, 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 setiap kali pola ilahi dipukul, baju zirah ilahi akan bersinar, dan setiap kali bersinar, kekuatan baju zirah ilahi akan meningkat. Ini adalah teknik rahasia pola dewa yang tercatat dalam hukum Shuro, yaitu metode yang digunakan oleh klan Shuro untuk mengorbankan dan memurnikan baju zirah dewa. Ledakan, guntur langit ungu seperti pedang dewa jatuh. Di bawah kunci jalan tak berujung, mustahil untuk menghindarinya, dan satu-satunya cara adalah melawannya. Gemuruh, petir pertama berhasil ditahan oleh Luo Xiu. Tubuhnya tetap tidak bergerak dan tidak ada kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan. Tubuh yang sangat kuat, sungguh luar biasa bisa menahan malapetaka guntur dengan tubuh sendiri. Pada saat ini, banyak leluhur di lantai 9 menara pencerahan juga datang ke dekatnya untuk menyaksikan kesengsaraan Mo Luo Xiu. Ledakan. Hukuman guntur pertama itu tampaknya hanya sekadar makanan pembuka. Dalam sekejap, sambaran petir ungu yang besar jatuh seperti lautan ungu yang jatuh dari langit. Guntur dewa ungu yang mengerikan dan tak berujung langsung menelan tubuh Luo Xiu. Guntur dan kilat ungu tersebar di seluruh dunia, mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Ini baru saja dimulai, apakah kesengsaraan guntur begitu mengerikan? Semua leluhur di tingkat leluhur sangat terkejut, karena mereka semua tahu bahwa ini adalah kesengsaraan guntur dari Raja Leluhur Agung pada tingkat pencerahan ketujuh. Namun, begitu malapetaka guntur ini dimulai, tampaknya kekuatannya dapat membunuh sebagian besar biksu tingkat 7 dari alam pencerahan. Bukan, dan dia masih merupakan jenis Raja Leluhur Agung yang telah melewati malapetaka guntur dan berada di tingkat pencerahan ketujuh. Kesengsaraan petir ini tampaknya bukan kesengsaraan guntur dari Raja Leluhur Agung dalam arti normal. Leluhur dengan level leluhur berkata dengan suara yang dalam, menatap Luo Xiu yang tenggelam oleh hukuman guntur yang tak berujung dengan mata berkedip-kedip. Ini bukan lagi kesengsaraan guntur Raja Leluhur Agung, tetapi malapetaka pemusnahan jalan tak berujung. Seorang leluhur berambut putih berteriak, apakah ini benar-benar sebuah bencana? Beberapa informasi dapat dirasakan dari jalan yang tak berujung. Ya ampun, ini benar-benar malapetaka yang menghancurkan. Seperti reaksi berantai, setiap leluhur alam leluhur merasa ngeri. Apa bencana pemusnahan itu? Jun Ruolan melihat keterkejutan dan kengerian para leluhur alam leluhur itu, dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak memandang leluhur Jun di sampingnya dengan rasa ingin tahu. Tidak heran aku merasa bahwa Dao tanpa akhir tidak sabar untuk menjatuhkan malapetaka guntur untuk membunuh Luo Xiu. Ternyata itu benar-benar malapetaka kehancuran. Ekspresi Junzu juga menjadi serius. Dia menghela nafas dan berkata, yang disebut malapetaka kehancuran adalah hukuman membunuh segalanya, yang berarti bahwa jalan yang tak berujung akan sepenuhnya melenyapkan Luo Xiu. Petik 2. Perampokan dan hukuman semacam ini ada dalam legenda, dan ini pertama kalinya saya melihatnya. Bukankah itu berarti saudara Luo dalam bahaya? Jun Ruolan terkejut dan hendak bergegas ke sana. Kau tidak boleh melewatinya. Jika kau melewatinya, itu hanya akan mengganggunya dan mungkin menyeretnya ke bawah. Menghadapi hukuman dari jalan tak berujung, tidak ada yang bisa membantu. Kau bisa melawannya sendiri. Junzu langsung mengunci ruang, melumpuhkan Jun Ruolan, dan berkata, konon. Bakat dan potensi biksu sebenarnya ada batasnya. Yang disebut level Tao sebenarnya bukan jenius teratas. Konon, di dunia Tao,
Ada jenius yang berpotensi mencapai batasnya, dan merekalah orang-orang yang benar-benar menakutkan. Dan bahkan tokoh-tokoh yang telah mencapai batas kejeniusan di dunia Tao tidak akan mengarah pada kehancuran. Maka dari itu konon katanya yang akan menjadi malapetaka hanya mereka yang bakat dan potensinya melampaui batas. Karena jalan tak berujung tidak akan mengizinkan orang yang telah melampaui batas untuk hidup dan harus dimusnahkan. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan Junzu, Junruolan tercengang. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Yang lebih mengejutkannya adalah bakat dan potensi Luo Xiu telah mencapai tingkat yang mengerikan sehingga dia membiarkan jalan tak berujung menghukumnya hingga hancur total. Dapat dikatakan bahwa Wuren Dao saat ini benar-benar tidak diakui, dan siapapun yang maju akan dilenyapkan. Maka hukuman guntur yang dihadapi Luo Xiu saat ini bukan lagi yang disebut kesengsaraan guntur dari Raja Leluhur Agung, karena kesengsaraan guntur semacam itu tidak ada artinya baginya, jadi tidak ada yang namanya pernyataan 3 tingkat, 6 tingkat, 9 tingkat, atau 12. Sebab, walaupun hanya ada 1 tingkat kesengsaraan guntur, jika jalan tak berujung itu mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tetap dapat membunuh semua makhluk hidup. Di tengah lautan guntur ungu yang mengerikan, Luo Xiu bangkit untuk bertarung, dan kekosongan itu dihancurkan menjadi bubuk olehnya. Saat ia terus melawan hukuman guntur, sejumlah besar kabut darah meledak di tubuh Luo Xiu. Bahkan tubuhnya yang kuat setelah transformasi tubuh asli dan inkarnasi masih terluka. Apakah leluhur agung Raja Lei Jie begitu kuat? Luo Xiu berlumuran darah dan matanya sedikit menyipit. Dia juga merasa ada yang tidak beres. Namun, meski dalam kondisi terluka parah, Luo Xiu sama sekali tidak tampak dekaden. Cahaya ilahi ungu merah di tubuhnya menjadi semakin cemerlang, yang merupakan kekuatan dari darahnya yang menyatu. Matanya berubah menjadi mata iblis Shen Luo, dan sinar cahaya penghancur dunia melesat keluar untuk bersaing dengan hukuman guntur. Pada saat yang sama, dia membuat segel dengan tangan kirinya, dan niat membunuh yang dipadatkan oleh metode Sura berubah menjadi pedang dewa, menebas kehampaan. Tangan kanannya menggunakan teknik menelan roh untuk membentuk pusaran, menelan hukuman guntur ungu dan mengubahnya menjadi energi murni untuk terus-menerus menebus konsumsinya sendiri. Saat ia terus menelan energi dari hukuman guntur, luka-lukanya terus pulih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Semua orang yang menyaksikan malapetaka guntur ini sangat terkejut, karena jika itu adalah malapetaka guntur yang begitu mengerikan, orang biasa akan langsung terpotong menjadi abu, tetapi Luo Xiu bertahan dengan tubuhnya. Gemuruh, tiba-tiba, gemuruh guntur kembali terdengar di kehampaan, dan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama untuk membentuk gelombang besar, menderu dan menghantam, ledakan. Sosok Luo Xiu adalah yang pertama menanggung beban. Saat ia terkena gelombang guntur, daging dan darahnya meledak, hampir berubah menjadi kerangka. Ini menunjukkan betapa menakjubkan dan mengerikannya kekuatan gelombang guntur ini. Namun, meskipun daging dan darahnya hancur, tulang-tulangnya bening, kokoh, dan abadi, seolah-olah mengandung kekuatan ilahi yang abadi. Pada saat ini, energi agung yang tersembunyi di tubuhnya diaktifkan. Itulah kekuatan Ji Realem Yun Dao dan Anda harus tahu bahwa pil Yun Dao alam ekstrim dikenal sebagai pil dewa teratas di bawah pencerahan. Pil ini dapat diminum oleh para biksu Raja Leluhur Agung, dan mereka dapat dengan mudah menerobos ke tingkat leluhur. Oleh karena itu, apa yang diserap dan disempurnakan Luo Xiu di awal hanyalah sebagian kecil dari kekuatan obat Jijing Yudao dan lebih banyak kekuatan obat tersembunyi di dalam tubuhnya. Begitu dia membutuhkannya, kekuatan obat ini akan dirangsang lagi. Saya melihat petir terus-menerus memecah dan menghancurkan tubuh Luo Xiu, sementara kekuatan Ji Yun Dao dan terus memperbaiki tubuhnya yang terluka. Pada saat ini, bahkan metode menelan roh pun tidak efektif. Energi yang terkandung dalam guntur terlalu dahsyat dan tidak dapat diserap oleh metode menelan roh. Menyerapnya secara paksa hanya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Lagi pula, metode menelan roh tidaklah maha kuasa, kalau tidak, suku menelan roh pasti sudah tak terkalahkan sejak lama. Bencana guntur yang demikian dahsyatnya bahkan akan membuat Raja Leluhur Agung yang berada pada tingkat pencerahan ke-9 pun ketakutan. Namun Luo Xiu masih belum terbunuh. Dia berdiri di tengah lautan yang bergemuruh dan bertarung dengan tekad yang kuat. Tubuhku bisa mati, tetapi keinginanku abadi. Ini cara Luo Xiu. Di bawah hukuman yang begitu berat, tak seorang pun dapat menolong Luo Xiu,
ia hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal. Guntur bergemuruh dan membombardir terus-menerus. Bahkan tubuh yang telah terlahir kembali tidak dapat menahan serangan Guntur saat ini. Tidak lama kemudian, tubuh fisik Luo Xiu berada dalam kondisi rusak parah, dengan lubang darah yang tertusuk petir di sekujur tubuhnya, dan darah merah cerah terus mengalir keluar. Tiba-tiba kehampaan itu menjadi sunyi. Petir yang tak berkesudahan itu pun berhenti, seakan semuanya telah berakhir. Apakah sudah berakhir? Jun Ruolan menatap ke dalam kehampaan, kekhawatiran tergambar jelas di wajahnya. Tidak, ini belum berakhir. Bencana guntur yang lebih mengerikan sedang terjadi di kehampaan. Bencana ini dikendalikan oleh kehendak Dao yang tak berujung, kata Junzu dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya kembali muncul di kehampaan. Cahaya petir ini terus memadat dan berubah menjadi 9 rune jalan raya. Setiap rune sebesar bintang, seperti 9 matahari yang terbentang di kehampaan. Ledakan. Hukuman guntur yang lebih mengerikan telah tiba. Kehampaan terus berguncang seperti kain perca diterpa angin kencang. Setiap petir bagaikan pedang dewa, terjerat oleh guntur setinggi 10.000 kaki, menembus 9 langit dan 10 bumi, menghancurkan segala sesuatu di dunia. Berdengung, sebuah senjata dewa muncul di tangan kiri Luo Xiu. Itu adalah senjata berpola dewa tingkat leluhur yang diperoleh dari rahasia api dewa. Segera setelah itu, dia meraih kekosongan dengan tangan kanannya, dan pedang suci yang lebih misterius dan tak terduga muncul. Itu adalah senjata suci pencerahan Yun Busan. Dia memegang 2 senjata dewa di tangannya, dan menatap pedang dewa mengerikan yang dipadatkan dengan guntur dengan sepasang mata iblis. Dia benar-benar menggerakkan tubuhnya dan bergegas mendekat. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Pedang dewa yang dipadatkan dengan petir melilit guntur dan kilat. Menghadapi hukuman guntur yang mengerikan seperti itu, Luo Xiu benar-benar berani untuk bergegas. Berapa banyak keberanian yang dibutuhkan untuk ini? Ledakan. Sosok Luo Xiu tidak berarti apa-apa, bagaikan semut di bawah pedang guntur. Dalam sekejap, dia kewalahan. Ketika semuanya kembali tenang, guntur yang tak berujung itu menghilang, dan hanya 9 rune jalan di atas kehampaan yang masih seterang bintang. Kiang, 2 pedang dewa beterbangan, namun sosok Luo Xiu tidak muncul, membuatnya mustahil untuk memprediksi apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dia di sana, tiba-tiba, seseorang berteriak. Di tengah kehampaan, tubuh Luo Xiu berdiri di sana bagaikan sebuah patung, dan 2 senjata dewa yang terlempar tergantung di kejauhan. Yang tertinggal di dalam tubuhnya hanyalah kerangka, tanpa daging dan darah, dan kerangka itu sangat hangus, seolah-olah akan berubah menjadi abu jika tertiup angin. Tidak ada nafas kehidupan sama sekali. Tampaknya dia sudah mati, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan malapetaka kehancuran itu. Petik 2. Ya, jika kehendak jalan tak berujung menghendaki kematianmu, para pendeta yang belum memasuki alam pencerahan ibarat semut. Sayang sekali. Menurut legenda, hanya mereka yang bakat dan potensinya melampaui batas jalan besar yang akan menjadi malapetaka. Pada akhirnya, jalan itu gagal. Banyak orang kuat keluar dari kota dinasti Ming, termasuk Raja Leluhur Agung dan para leluhur. Semua orang membicarakannya dan menjadi riuh. Lagi pula, bahkan bagi para leluhur pada tingkat leluhur, malapetaka pemusnahan itu hanya sebatas legenda dan tidak pernah disaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Berdengung, tiba-tiba, kerangka seperti arang itu bergerak. Pada saat yang sama, cahaya ilahi yang luas mekar dari kerangka itu. Kerangka yang gelap berubah menjadi emas, lalu dari emas menjadi ungu, lalu menjadi 7 warna, dan akhirnya mekar dengan cahaya ilahi yang tak terbatas. Tidak hanya itu, pada kerangka itu, daging dan darah diregenerasi dan berkilau. Apa? Dia tidak mati? Setelah membaptis tubuh fisiknya dengan malapetaka kehancuran, dia telah terlahir kembali. Tidak diragukan lagi bahwa tubuh fisiknya akan lebih kuat dari sebelumnya. Banyak orang kuat yang merasa ngeri. Tidak seorang pun menyangka bahwa Luo Xiu, yang mereka kira sudah mati, ternyata masih hidup. Setelah kelahiran kembali dari daging dan darah, 4 cincin dewa tergantung di belakang kepala Luo Xiu, dan armor Dewa Sura juga muncul lagi, menutupi seluruh tubuhnya. Sura Divine Armor adalah armor ilahi kelahiran yang dikorbankan oleh klan Sura. Selama pemiliknya tidak mati, bahkan jika rusak dalam pertempuran,
armor tersebut dapat dipasang kembali. Dalam hukuman guntur tadi, bahkan tubuh Luo Xiu hancur berkeping-keping hingga hanya tersisa kerangkanya, dan armor ilahi sura miliknya secara alami hancur. Namun saat ini, ia bersatu kembali, seperti tubuh fisiknya, terlahir kembali dan bahkan lebih kuat. Hukuman petir yang dapat dengan mudah membunuh Raja Leluhur Agung dari tingkat ke-9 pembuktian jalan gagal membunuhku. Tampaknya setelah aku menggabungkan tubuh dan inkarnasiku menjadi satu, kekuatan tempurku telah meningkat pesat. Luo Xiu mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan agung dan melonjak dalam tubuhnya, dan merasa sangat takjub dalam hatinya. Hati-hati, malapetaka kehancuran tidak akan berakhir semudah itu. Pada saat ini, suara Junzu mencapai telinga Luo Xiu. Bencana kehancuran, Luo Xiu tercengang. Mungkinkah yang ingin dia taklukkan bukanlah Raja Leluhur Agung Guntur Kesengsaraan? Tiba-tiba, sepotong informasi muncul di benaknya. Dia juga pernah mendengar tentang bencana kehancuran, tetapi itu hanya sebatas legenda. Legenda mengatakan bahwa bakat dan potensi seorang biksu ada batasnya. Ordo Jalan Tak Berujung telah merumuskan aturan dan membatasi ruang lingkup batasan tersebut. Begitu seseorang berhasil menembus batas tersebut, itu merupakan tantangan bagi keinginan jalan tak berujung. Maka kehendak jalan yang tak berujung akan mendatangkan malapetaka kehancuran dan menghancurkannya. Yang disebut kehancuran berarti pemusnahan total. Ledakan, tiba-tiba, guntur kembali menggelegar di kehampaan yang baru saja kembali tenang. Yang jatuh kali ini adalah rune yang dipadatkan oleh 9 sambaran petir. Meski tidak sebesar rune yang dipadatkan di kehampaan, ukurannya masih sebesar kepalan tangan. Ukurannya memang kecil, tetapi tenaga yang dikandungnya amat menakjubkan. Ledakan, sebuah rune petir menyambar tubuh Luo Xiu, membuatnya terpental dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana. Tak lama kemudian, semakin banyak guntur dan kilat yang berjatuhan, dan Luo Xiu kembali terjerumus dalam masalah. Sementara tubuhnya menolak rune petir, gumpalan petir bahkan menembus ke lautan kesadarannya, mencoba membunuh roh aslinya. Ketika hukuman guntur yang begitu mengerikan memasuki lautan kesadaran, jiwa dan kesadaran Luo Xiu sama sekali tidak dapat menahannya. Karena kekuatan guntur dan kilat itu sendiri menahan jiwa dan kesadaran dan menimbulkan ancaman besar. Tak lama kemudian, seluruh lautan kesadaran tenggelam oleh guntur dan kilat, hanya menyisakan bagian tengah lautan kesadaran, tempat merek tertua dan pola dewa penguasa bintang berada, dan roh sejatinya juga tersembunyi di sini. Begitu roh sejati terbunuh, ia benar-benar mati. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya dan berapa banyak hukuman guntur yang dapat ditahannya, selama roh sejati dimusnahkan, ia hanya akan tersisa dengan cangkang kosong. Berdengung, ketika guntur yang mengamuk dan hukuman membanjiri, merek kuno itu menyampaikan jejak denyutan. Pada saat yang sama, ada resonansi antara prasasti penenang jiwa di ruang Guyue, 2 batu surgawi di cincin penyimpanan, dan jejak paling kuno. Suara mendesing. Dari awal hingga akhir, pola ilahi Star-Lord, yang telah tinggal bersama Ancient Brand, berubah menjadi cahaya ilahi dan terbang keluar. Ini adalah pertama kalinya ia menunjukkan kekuatannya. Cahaya ilahinya seperti seekor naga, dan menembus lautan guntur dan kilat dalam sekejap. Kemanapun ia lewat, semua hukuman guntur ditelan. Saat ia terus menelan kekuatan hukuman guntur, pola ilahi Star-Lord berubah menjadi cahaya ilahinya menjadi lebih terang dan lebih kuat. Di dunia luar, tubuh Luo Xiu berdiri tak bergerak dalam kehampaan. Tubuhnya terus-menerus terluka oleh serangan rune guntur dan kilat, dan darah mengalir deras. Tetapi pada saat ini, alisnya bersinar, dan cahaya terang seperti naga terbang keluar dan melesat ke langit. Apa itu? Sepertinya mengandung aura jalan abadi. Aura jalan ini samar-samar terasa lebih unggul daripada jalan yang tak berujung. Banyak leluhur di alam leluhur yang takjub, sebab dalam diri pendeta muda ini, mereka melihat hal-hal dan fenomena yang luar biasa, yang berada di luar jangkauan pemahaman mereka.